وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul mu'minah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik, marilah kita kembali sama-sama membaca dan mempelajari dan berusaha mengerti hadis-hadis sahih yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk petunjuk dan bimbingan untuk kita, sehingga kita ketika meniti jalan di dunia ini dia dalam keadaan terarah, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang kita akan sama-sama pelajari ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabirnya. Dan hadis ini disampaikan dari Abu Anbah Al-Khawlani radhiyallahu an. Qala, berkata Abu Anbah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi aniyatan min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa arquha. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ya dalam hadisnya ini, inna lillah, sesungguhnya Allah itu mempunyai aniyah, yaitu bejana. Allah mempunyai ina, yaitu perabotan dari penduduk bumi. Ya, jadi penduduk bumi ini Allah mempunyai bejana, Allah mempunyai perabotan. Wa aniyatu rabbikum, dan perabotan atau bejana Rabb kalian, yaitu bejananya Allah adalah kulubu, yaitu hati ibadi, hamba-hambanya yang soleh. Ya, jadi hati hamba-hamba yang soleh itulah ya bejananya Allah, itu adalah perabotannya Allah. Ya, Allah memiliki, Allah dengan bangga, Allah dengan sukacita ya memiliki bejana tersebut. Apa itu bejananya? Yaitu hati hamba-hambanya yang beriman. Wa ahabbuha ilaihi, adapun di antara bejana yang paling Allah sukai, yang paling Allah gemari, ya, yang Allah paling sayang adalah al-yanuha, yang paling lembut, wa araquha, ya, dan yang paling tipis, ya. Nah, jadi semakin hati kita ini lembut sebagai hamba Allah yang soleh, semakin hati kita ini tipis, sehingga kita ini dalam pembawaan, yaitu dalam berbicara, bertutur kata, bersikap, ya kita ini lemah lembut ya kepada pasangan hidup kita, lemah lembut kepada anak-anak kita, lemah lembut kepada orang tua dan mertua kita, kepada tetangga-tetangga kita, ya kepada sahabat-sahabat kita, kepada kerabat-kerabat kita. Semakin lembut hati kita, ya maka Allah makin menyukai. Ya, maka kita disuruh ya Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melembutkan hati kita. Belajarlah berbicara, belajarlah bersikap dengan yang lemah lembut. Ya, dan bahkan Allah menyebutkan, Allah ya memuji ya, dan bahkan mengabadikan dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling lemah lembut. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmati minallah lintalahum, maka dengan sebab rahmat Allah lah, dengan sebab rahmat dari Allah lah, lintalahum, engkau dapat bersikap layin, engkau dapat bersikap lembut, berlemah lembut kepada mereka. Jadi Rasulullah adalah orang yang bersikap lemah lembut kepada orang, baik itu kepada keluarganya, baik itu kepada orang lain dari kaum muslimin.
Maka kita juga sebagai umat Nabi belajarlah begitu. Jangan kita ini bersikap kasar, keras, kita ini tidak peduli dengan perasaan orang. Ya, itu merupakan sikap-sikap yang buruk. Adapun sikap yang terbaik adalah dengan kita memiliki sifat lemah lembut, santun, berbicara juga dengan lemah lembut kepada orang. Ya, itu. Nah, inilah yang Allah sukai. Ya, Allah menganggap bahwa hati hamba-hambanya yang soleh itu sebagai bejana buat dia, sebagai perabotan buat dia. Dan di antara perabotan-perabotan, di antara bejana-bejana yang paling ya Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah yang paling lembut, paling halus. Ya, maka kalau kita ingin dicintai, kita ingin disukai ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembutkan hati kita, haluskan hati kita. Jangan kita ini suka bersikap kasar, berkata-kata kasar dan yang lain-lainnya. Itu hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Iyad bin Hammad radhiyallahu an qala. Dari Iyad bin Hammad radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ahlul jannati salasun. Penghuni surga itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah zu sultanin muksitin muafik. Jadi ahli surga itu ada 3. Yang pertama adalah penguasa, pemimpin yang adil, muafak lagi dia itu disepakati, disukai, dicocoki ya oleh rakyatnya. Jadi kalau dikata ada pemimpin dia adil, lalu kemudian rakyatnya itu menyukainya, suka dengan keputusan-keputusannya karena keadilannya itu, maka pemimpin begini adalah merupakan ahli surga. Jadi mafhum khulafahnya, kalau andai kata ada pemimpin dia tidak adil, sewenang-wenang, dia lebih mengutamakan dirinya, keluarganya atau golongannya, ya sehingga membuat keputusan-keputusan yang ya tidak bijak, yang menyengsarakan rakyat, ya sehingga dia tidak disepakati, tidak dicocoki oleh rakyatnya, berarti dia bukan ahli surga. Ya, maka kepada pemimpin hendaklah berusaha ya untuk mensejahterakan, memberikan keamanan, kenyamanan ya kepada rakyat yang dipimpinnya. Jadilah pemimpin yang adil dan kemudian muafak, disepakati, disukai ya oleh rakyatnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dikurba wa muslim. Yang kedua adalah seseorang yang rahim, yang penyayang, raqiqul qalbi, yang lembut hatinya, likulli dikurba, baik itu kepada kerabat atau kepada muslim yang lain. Ya, jadi kelompok kedua yang dijamin masuk surga adalah seorang muslim, dia itu penyayang kepada istrinya, kepada anaknya, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, atau kepada siapa yang memang dia itu menyayangi karena iman. Sudah begitu raqiqul qalbi, hatinya lembut, hatinya halus, ya mudah merasa kasihan kepada orang sehingga ingin membantu, menolong dengan apa yang dia mampu. Ya, dan kemudian kepada siapa? Likulli dikurba, baik itu kepada kerabat, apakah kepada kakak adiknya, kepada ponakan-ponakan, kepada om dan tantenya, atau kepada muslim yang lain. Nah, maka ketika ada seseorang yang dia itu jiwanya penyayang, ya kemudian berhati lembut, ya kepada kerabat ataupun kepada muslim yang lain, maka dia adalah merupakan ahli surga. Jadi kalau kita ingin menjadi ahli surga sedangkan kita bukan seorang zu sultan, kita ini bukan seorang pemimpin, jadilah orang biasa. Tapi orang biasa yang memiliki karakter, yang memiliki sifat terpuji, yaitu yang penyayang dan berhati lembut. Ya. Jadi janganlah kita ini kasar hati kita. Kita mudah bersyukur dengan kesusahan orang. Ya, kita sedih dengan kebahagiaan orang. Ya, kita melakukan sumpah serapah kepada orang-orang yang tidak menyepakati kita.
ya, dan kita mudah mencela ya dengan apa yang dimiliki oleh orang dan seterusnya. Hendaklah kita ini berhati lembut, kita bersyukur dengan kebahagiaan orang, kita ikut prihatin dengan kesusahan orang, dan bahkan kalau kita mempunyai kemampuan, bantulah dengan apa yang kita miliki. Dan ketika kita datang kepada, ucapkan ucapan-ucapan yang lembut, yang memberikan support, yang memberikan motivasi kepada orang-orang yang mendapatkan kesusahan tersebut, sehingga orang-orang merasa termotivasi dan mereka menjadi kuat ya dengan apa yang menimpa mereka. Dan yang ketiga di antara ahli surga adalah wa'afif, yang adalah orang yang menjaga kehormatannya dari perbuatan-perbuatan tercela, dari sesuatu yang diharamkan Allah ya. Jadi yang ketiga adalah orang yang afif, orang yang menjaga kehormatannya dari melakukan perbuatan-perbuatan celak atau dari hal-hal yang diharamkan Allah, makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, atau makan minum dari hasil yang haram. Dan bukan hanya afif untuk dia, tapi muta'afif dan juga menjaga kehormatan keluarganya. Anak-anak yang perempuan disuruh menutup aurat, ya laki-lakinya juga begitu, disuruh untuk ya, sholat, berpuasa dan yang lain-lainnya. Ya, kemudian diajar hal-hal yang yang dapat memuliakan anaknya atau memuliakan keluarganya. Dia juga memberikan nafkah dengan nafkah yang halal dan dari hasil yang halal, ya, yang tidak terkandung syubhat di dalamnya. Nah itulah, jadi kalau ada seorang lelaki yang dapat menjaga kehormatan diri dan juga menjaga kehormatan keluarganya, dia juga adalah ahli surga. Maka harta yang sedikit, ya, kemudian dari hasil yang halal, itu lebih baik daripada harta banyak dari hasil yang haram. Ya, atau dia berusaha dengan sekuat tenaga menjaga anak-anaknya, menjaga dirinya, menjaga istrinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendorong, memotivasi yaitu anak dan istrinya sebagaimana juga untuk dirinya dari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tiga golongan orang yang merupakan ahli surga. Nah, yang kedua di sini kita ambil, siapakah ahli surga? Yaitu adalah orang yang penyayang, yang berhati lembut, baik itu kepada kerabat atau kepada muslim. Ya, maka ini adalah merupakan dorongan, adalah merupakan motivasi, ya, support bagi kita untuk memperbaiki hati kita. Ya, belajar terus mempertajam, mengasah hati kita menjadi hati yang lemah lembut, hati yang halus, hati yang mudah iba kepada kesusahan-kesusahan orang, ya, sehingga kita ringan tangan membantu orang, sehingga kita tidak sungkan, ya, kita tidak segan, ya, meluangkan apa yang kita miliki, ya, untuk meringankan kesusahan orang. Ya, jadi itulah, ya, hati yang lembut seperti itu diantaranya. Ya, mudah-mudahan apa yang dibacakan barusan dan sama-sama kita pahami, ya, memberikan pencerahan motivasi buat kita untuk senantiasa, ya, membentuk diri kita memiliki hati yang lemah lembut, yang santun, yang halus, ya, baik itu untuk diri kita, kepada keluarga kita, anak istri kita, atau kepada orang lain. Ya, karena adalah merupakan, ya, salah satu di antara akhlak yang mulia. Ya, dan akhlak yang mulia ini wajib dimiliki oleh setiap muslim, dan di antara akhlak mulia adalah memiliki hati yang lembut, hati yang halus. Ya, mudah-mudahan, ya, tausiah, ya, atau pencerahan singkat ini, ya, dapat berfaedah untuk kita seluruhnya, sehingga kita berusaha untuk meraih, untuk mendapatkan, untuk memiliki hati yang lemah lembut, hati yang halus, sehingga kita dicintai oleh Allah dan kita akan menjadi penghuni surga insyaallah. Ya, mudah-mudahan sekali bermanfaat, khususnya untuk saya, anak-anak saya, menantu-menantu saya, cucu-cucu saya, kerabat-kerabat saya, dan jamaah pengajian, ya, dapat mengambil, ya, faedah, dapat mengambil manfaat dari hadis ini insyaallah.
Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian-kajian singkat selanjutnya insyaallah, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم